Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait Bapak Insinyur Haji Garuda, Betawi asli Pak. Ya. Dan segenap jajaran PT Jasa Telekomunikasi Utama atau tadi disebut disingkat Jaswa, Jaswa, dengan semua jajaran semuanya terima kasih sudah Bapak mengizinkan kegiatan ini di tempat Bapak di sini. Terima kasih. Mudah-mudahan semakin berkah. Insyaallah. Kenapa? Karena tiap-tiap ada majelis taklim, malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun dari langit yang ketujuh, tempat malaikat itu beribadah, tawaf, ya, yang disebut Baitul Ma'mur, ya, di langit yang ketujuh. Diperintahkan untuk turun, ya, kemudian membentangkan sayapnya dan bertasbih dengan mendoakan orang-orang yang ada di dalam majlis taklim itu. Malaikat yang turun, Pak. Dan malaikatnya enggak sampai 200, Pak. Ribuan malaikat berada di lingkungan kita ini. Apa doa malaikat itu? Ya Allah, semoga diampuni dosa dan kesalahan para jamaah majelis taklim ini. Satu. Yang kedua, doa malaikat adalah ya Allah, semoga diberikan keberkahan, ya, kesuksesan di dunia dan di akhirat kepada semua yang hadir ini. Malaikat yang berdoa, Pak. Kalau Pak Garuda yang berdoa, ya, bisa diterima, bisa tidak. Ini malaikat yang berdoa, Pak. Langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah kita berada di majelis taklim ini sangat luar biasa. Dalam salah satu hadis dinyatakan bahwa duduk sebentar di majelis taklim semacam ini lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Sholat sunnah 1000 rakaat lebih utama. Duduk sebentar saja. Ya, kita ini sampai jam 7 paling lama nih kira-kira. Atau misalnya ada yang datang, kemudian begitu lagi berjalan taklim sakit perut, ada halangan, maka tinggalkan itu, pulang, Pak. Itu sudah dapat, Pak, balasannya itu tadi itu lebih utama dari 1000 rakaat sholat sunnah. Tadi Garuda ya. Kira-kira kalau 1000 rakaat satu malam selesai kan? Pak Haji Sami ya, 1000 rakaat. Makanya alhamdulillah kita yang rajin di majelis taklim ini, ya, insya Allah akan terus menabung pahala dan keutamaan di dalam majelis taklim. Insya Allah kita akan peroleh dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Saya juga menyampaikan selamat datang dan terima kasih Pak Camat atau yang mewakili tadi, kemudian Pak Lurah atau yang mewakili, Pak Sekel ya, Pak Ahmad Yani. Sudah hafal Pak saya Pak. Bapak sudah hafal, karena Bapak sering datang. Iya, hadir di sini. Terima kasih Pak. Dan terus Pak, jangan putus Pak. Ya, terima kasih. Dari Polsek ada yang datang Pak? Tidak. Lagi on the way Pak. Ya, on the way. On the way Ustaz. Ya, mudah-mudahan. Iya. Kemudian juga Pak RW, pembina Majelis Alim kita, Bapak Haji Hartono Ridwan. Ya, terima kasih, beliau sangat ulet sekali ya, untuk terus berjuang, ya, melestarikan dan terus meningkatkan Majelis Alim ini. Kami sebagai warga Pak, saya warga RT 8 RW 05 Pak. Rumah saya kira-kira 5 rumah dari tempat kantor Bapak di sebelah sana dia. Alhamdulillah. Tadi Pak Garuda sudah jelaskan mengenai perkembangan kantor ini ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ke depan akan bangkit kembali Pak. Ya, kita doakan bersama akan bangkit kembali Pak. Dan kepada Pak Ustadz Haji Syafi'i, nanti khusus doa untuk Jaswan bangkit kembali ini ya, tolong nanti dipimpin doanya Pak Haji Syafi'i, karena ini permintaan khusus dari beliau, dan kita doakan semoga betul-betul ya bangkit kembali dan melebihi dari yang sudah-sudah agar meningkat sebaik-baiknya. Pak Mulyadi sebagai Ketua Majelis Alim, terima kasih. Ya. Begitu juga dengan semua perangkatnya, anak-anak, sekretaris dan sebagainya. Tidak lupa juga dorongan motivasi dari para penasehat, para sesepuh. Pada Bapak Rijin, Pak Jenderal Sis Anwar, terima kasih hadir. Ya. Terima kasih sebegitu juga Pak Sudirman, Pak Sujono, Bapak Dizal. Ini sesepuh-sesepuh kita di Majelis Alim kita ini yang terus membina, membimbing. Semoga terus meningkat Majelis Alim ini dan bermanfaat saat keberadaannya di lingkungan RW 05 khususnya di Kelurahan Tebet pada umumnya dan bahkan di Kecamatan Tebet, insyaallah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada bocoran Pak. Bocoran ini Allah memberikan penjelasan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Ini kajian kita adalah berkaitan ya dengan suatu amalan yang dasar. Kita saat ini perlu mengamalkan amalan-amalan yang dasar. Kenapa? Karena situasi, kondisi dan sebagainya memerlukan itu. Memerlukan kita amalan-amalan yang dasar ini kita lakukan bersama-sama. Allah menjelaskan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, jika engkau tunda ajalku sesaat saja, niscaya aku akan bersedekah.
Di sini Allah sudah berikan perhatian, ya. Atau kalau boleh istilahnya itu ada benang merah yang perlu kita kaji. Ya. Kenapa fasodako? Artinya aku akan bersedekah. Bukannya aku akan sholat malam, bukannya aku mau pergi haji, mau misalnya jalan-jalan ke Eropa gitu ya. Bukan. Kesempatan yang dimohonkan kepada Allah kalau seandainya diberikan kesempatan untuk hidup sebentar saja kembali ke dunia. Karena ini dalam uraian tafsirnya ini, ya, bahwa ayat ini adalah menggambarkan bagaimana, ya, keinginan orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Jadi keinginan orang yang sudah meninggal dunia itu adalah ingin kembali dan ingin bersedekah. Sudah itu mati lagi. Asal bersedekah saja. Nah, ini keinginannya. Ini yang perlu kita pahami, ya. Benang merah ini. Jadi betapa dasarnya sedekah ini. Fasodaqu, maka aku akan bersedekah, ya Allah. Saya teringat ada sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban. Subhanallah. Sya'ban ini sahabat yang antik, sahabat yang tidak terkenal, Pak. Jarang terkenal itu dan jarang dibahas. Sahabat Sya'ban ini rumahnya dengan Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah, itu kira-kira perjalanan 3 jam. Dari rumah Sya'ban menuju ke Masjid Nabawi 3 jam. Saking jauhnya itu, maka sahabat-sahabat yang lain, ya, kasih tahu, ya, wahai sahabat Sya'ban, ya, saya sarankan supaya Anda beli, ya, rumah yang dekat dengan masjid. Apa jawaban sahabat? Wahai sahabatku, saya teringat ucapan Rasulullah bahwa setiap kali orang yang akan sholat menuju masjid, menuju mushola atau menuju majlis taklim, setiap langkah itu diangkat derajatnya 1 derajat. Kemudian langkah lagi kaki kirinya diampuni dosanya. Jadi kalau saya makin jauh, makin banyak pahala dan makin banyak kebaikan yang diberikan oleh saya dari Allah Subhanahu wa taala pada saya oleh Allah. Itu ucapan Rasulullah. Maka saya pegang itu. Saya biar jauh sehingga tiap langkahnya itu dapat pahala dan hapuskan dosa. Dapat pahala, hapuskan dosa. Nah, kalau Bapak Haji Garuda itu dari Bandung, kira-kira berapa langkah ya sini ya? Malam ini Pak Haji Garuda mendapatkan, ya, ratusan, barangkali ribuan atau puluhan ribu langkah dari Bandung menuju ke sini, termasuk Pak Yudi, Bapak juga, ya, semua yang jauh-jauh ini Cinere. Berapa langkah, Pak? Misalnya Bapak naik mobil, ya, naik mobil, ya dihitung, kalau dihitung langkahnya itu berapa? Oh, apa mobil? Ya, dia apa? Memang lebih utama kalau jalan kaki, Pak. Kalau dari Cinere sini kira-kira jalan kaki lumayan. 2 jam itu. Iya, Pak. Gak apa-apa, Pak. Naik mobil gak apa-apa. Tapi hitungan tetap, Pak. Karena Allah itu
kasih sayang, maha pemurah, Pak. Kalau soal pahala, soal keutamaan itu Allah berikan kepada kita itu luar biasa. Kembali ke sahabat, hadirin sekalian. Ya. Suatu waktu Rasulullah tidak melihat sahabat ada sholat subuh di situ. Biasanya sahabat itu sholat subuhnya berada di sebelah kanan. Ya. Ada di pojok masjid itu di sebelah kanan. Loh, Rasulullah lihat nggak ada ini sahabat tuh yang bernama sahabat. Mana dia? Ditanya ke sahabat yang lain, wahai sahabatku yang lain, ya, apakah tahu sekarang sahabat lagi di mana? Biasa sholat subuh datang, ya. Makanya orang-orang yang paling beruntung itu orang yang sholat subuhnya berjamaah, tidak pernah tinggal, berjamaah didahului dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Nah, sudah itu mesti punya keistimewaan yang tersendiri. Orang yang melazimkan sholat berjamaah subuh dan 2 rakaat subuh, kemudian 2 rakaat, itu Allah berikan derajat lebih dari yang lain. Mudah-mudahan kita semuanya ini ahli sholat berjamaah subuh terutama ini. Amin ya rabbal alamin. Bagaimanapun jauhnya, kalau jauh silakan naik mobil, naik motor, naik apa dan sebagainya. Ya. Tapi subuh berjamaah jangan ketinggalan. Dan mohon untuk laki-laki jangan di rumah sholatnya. Sholatnya pergi, Pak. Kalau kita punya cucu, punya anak laki-laki, Pak, laki-laki, ya ajak, Pak. Bahkan punya cucu yang kecil-kecil, Pak, ajak ke masjid, Pak. Walaupun sampai di masjid, anak kita, cucu kita lari-larian, Pak. Gak apa-apa. Kenapa? Dengan masuknya ke masjid, maka dia sudah menghirup apa namanya energi positif masjid musola itu sudah mulai diserap oleh anak-anak itu. Kemarin saya ceramah di kecamatan Pesantren itu, ya, ada anak-anak lari-larian, dimarahin, Pak, dimarahin sama petugas itu, ya, sampai anak itu nangis, saking apa namanya sedihnya. Anak itu pulang, Pak. Kalau dia pulang, bapaknya itu, ya, yang lagi ikut majlis taklim, ya, akhirnya bapaknya karena anaknya nangis terus, ganggu yang lain, akhirnya pulang, Pak. Pulang gara-gara dimarahin tadi sama bapak tadi itu. Ya. Bahkan sempat juga kayak di jewer gitu. Ya. Nah, nangis. Saya bilang, ya, bapak-bapak dan saudara, jangan sekali-sekali kalau anak-anak di masjid itu dimarahin, jangan. Ya. Mereka itu sedang menyerang energi positif masjid gitu. Ya. Karena beda, Pak. Ya. Kalau bapak masuk ke masjid itu ada, ya, memang disitulah, ya, Allah berikan keistimewaan tempat-tempat ibadah kita. Jadi jangan dimarahi anak-anak itu. Kenapa? Rasulullah, nah ini tolong diingat ini, rindu dengan larinya, bercandanya anak-anak di masjid itu. Suatu waktu Rasulullah ke masjid, lupa anak-anak pada gak ada nih yang biasa lari-lari, biasa bercanda. Tanya, ya Rasulullah, ya sahabatku, ya, ada kemana nih anak-anak yang biasa lari-lari ini? Ya. Rasulullah berpesan, ya, jangan dimarahin, jangan dikerasin, jangan. Ya. Baik-baik, kasih tahu, boleh nasihatin, baik-baik. Tapi dengan wajah, ya, ramah
ramah dengan wajah kasih sayang kepada anak-anak yang ke masjid itu. Maaf Pak, ini masih banyak Pak, masjid-masjid yang keras nih sama anak-anak itu. Ya, tolong Pak kita sosialisasi nih. Jangan anak-anak itu bawa anak-anak kita itu sekecil bagaimanapun asal dia sudah sedikit ngerti apa, bawa ke masjid. Bawa. Kita sabar Pak ya, orang tua yang terganggu sedikit sabar. Ya, jangan marah. Ya, kenapa? Karena dia sedang menyerah. Dan itulah orang-orang yang nanti rajin sholat jamaah subuhnya itu yang anak-anak yang sedang dibawa itu kan. Ayo Pak, kalau dari kecil terus, nah sudah tertanam. Rindu, mungkin pernah lupa ya, lupa jamaah, tapi pasti akan kembali dia dan akan aktif lagi, ya, akan teringat bagaimana indahnya dan nikmatnya di masjid itu. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Sya'ban ya, bahwa Sya'ban ini orang yang sederhana tetapi orang yang rajin ibadahnya, rajin sholat jamaahnya. Begitu ditanya tadi sahabat tidak ada, maka bertanya siapa yang tahu rumahnya sahabat? Ya ada sahabat saya, ya Rasulullah. Ya, yuk kita tengok sahabat ada apa kok tidak datang di sholat subuh ini? Tuh, Bapak sekalian, ini mengajarkan kepada kita bahwa di dalam masjid itu perlu ada komunikasi. Maaf, mohon izin, jangan sampai masjid itu hanya tempat sholat dan doa saja, tapi tidak ada komunikasi antara jamaah satu dan yang lain. Ada komunikasi, Rasulullah mengajarkan, bahkan ingat orang-orang yang jamaah itu siapa tidak datang itu ingat tahu. Cepatnya cerita berangkatlah ke rumahnya sahabat, kurang lebih 3 jam itu. Garuda, Masya Allah. Begitu sampai rumahnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Rasulullah bersalam, disambut oleh istrinya, sahabat. Gimana ibu-ibu? Ibu, mohon maaf, itu rumahnya sahabat. Betul ya Rasulullah. Ya, betul. Sahabat kemana Bu? Menangislah sang ibu. Sahabat telah meninggal dunia ya Rasulullah tadi pagi dan telah dimakamkan. Maka Rasulullah ikut berduka dan menyampaikan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian sang istri menyampaikan, ya Rasulullah ada 3 teriakan sahabat yang saya tidak mengerti ya Rasulullah. Apa itu teriakannya kata Rasulullah? Ibu bilang bahwa sahabat yang pertama bilang waktu sakaratul maut itu, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Tuh. Terus apa lagi? Yang kedua, kenapa tidak semuanya? Terus apa lagi? Yang ketiga, kenapa tidak yang lebih bagus? Itu teriakan sahabat pada waktu meninggal dunia. Kenapa? Rasulullah menjelaskan, wahai ibu istri sahabat ya, teriakan itu adalah Allah menunjukkan waktu Sya'ban sakaratul maut, ditunjukkan betapa hebatnya balasan surga yang akan diperoleh ya ketika dia itu ya melihat balasan sholat berjamaah dari rumahnya menuju ke masjid itu begitu jauhnya ya, itu mendapat balasan yang luar biasa. Surga indah kebajikan. Makanya waktu dia itu melihat, ya Allah, kenapa nggak lebih jauh rumah saya? Padahal 3 jam Pak, masih menyesal kenapa tidak lebih jauh.
Hadirin sekalian. Nah inilah sahabat, ya, track yang pertama. Terus yang kedua, kenapa nggak semuanya? Waktu mau berangkat menuju ke masjid, ya, ada minta datang, ya, minta sarapan karena belum sarapan pagi, ya. Dia ada roti, hanya tinggal satu roti, satu gelas susu, ya, untuk dia juga sarapan, ya. Tapi apa? Sabar karena melihat orang yang lebih susah. Nah ini benang merahnya, ya. Kita perlu perhatikan orang yang lebih susah dari kita, walaupun kita susah, Pak Garuda, ya. Ini kan sekarang ini zaman susah nih, ya. Susah mau ini proyek macet aja semua itu. Tapi tidak boleh berhenti kita bersedekah. Tetap kita harus, ya, melihat apalagi ada orang yang lebih susah. Maka roti sepotong itu sebelah diberikan kepada peminta-minta dan susunya segelas itu bagi dua, Pak. Ya. Separuh untuk peminta-minta, separuh untuk sahabat. Begitu ditunjukkan betapa hebatnya balasan dari Allah, ya, maka sahabat, ya Allah, kenapa gak semuanya saya kasihkan, ya? Betul. Susu segelas pun masih disesalkan, kenapa dibagi dua, Pak? Kenapa rotinya itu gak semua saya kasihkan? Toh saya kemarin masih makan, lalu masih makan. Orang itu sudah 3 hari, Pak, datang minta makan, kelaparan. Nah, ya Allah, kenapa saya enggak semuanya? Nah ini teriakan yang kedua. Teriakan yang ketiga, kenapa? Ya Allah, masih. Kenapa yang lebih bagus? Waktu Rasulullah SAW menjelaskan pada istrinya, ini Sya'ban, waktu mau meninggal itu ditunjukkan balasannya dia memberi baju kepada orang yang kedinginan. Yang diberikan kepada orang yang kedinginan itu baju yang biasa-biasa saja. Dia menyesal kenapa baju yang nggak lebih bagus lagi, gitu. Karena balasannya itu yang baju yang sederhana saja begitu luar biasanya. Kalau saya memberikan baju lebih bagus lagi, tentunya balasan dari Allah akan lebih hebat lagi. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat ini, ya, dari pelajaran sahabat kita sudah bisa memetiknya, ya. Mumpung kita masih sehat, masih ada kesempatan, jangan soal banyak rezeki atau lagi longgar. Karena perintah sedekah itu, Pak, ya, dan sekalian, bukan waktu senggang saja, bukan waktu kaya saja. Kaya, miskin, sempit, luas, sedekahlah semampunya, sebisanya. Nah ini yang tolong benang merahnya ini. Jadi kita betul-betul diperintahkan, ya, untuk selalu berusaha bersedekah, membantu, ya, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Nah di sini saya lihat. Oleh karena itu di tempat barat ini, alhamdulillah kita Pak Sakelnya, Pak Lurahnya, semua, kemudian di kecamatan, ya, juga alhamdulillah, ya, perhatian untuk duduk kita di tempat ini, ya, cukup baik, dan terus, ya, ada pemikiran apa yang bisa dibantu untuk warga tempat ini, ya, apa sehingga warga tempat terus meningkat kesejahteraannya, ibadahnya, dan sebagainya. Nanti sekalian, mungkin ada baiknya kita diam dulu. Saya akan tutup pengajian kita ini dengan dialog Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Musa menghadap kepada Allah, sujud. Ya Allah, beritahu saya ya Allah, apakah perbuatan aku yang dapat membuat engkau tersenyum? Artinya Allah ridho, Allah ikhlas, Allah senang. Apakah perbuatanku? Tolong diberitahu ya Allah. Nabi Musa berkata, ya Allah, apakah sholatku ini membuat engkau tersenyum ya Allah? Kata Allah, tidak Musa, tidak. Engkau sholat itu, ya, saya biasa-biasa saja tuh, ya, nggak tersenyum, nggak senang, biasa aja. Kenapa? Sholatmu itu untuk kepentinganmu, bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan orang lain. Tuh. Jadi sholat untuk kepentingan kita, bukan kepentingan Allah, bukan kepentingan orang lain. Jadi Allah bilang, saya biasa aja. Apakah puasa saya ya Allah? Puasa juga untuk kepentingan kamu juga. Jadi apa ya Allah yang membuat engkau tersenyum? Allah menjelaskan, wahai Musa, yang membuat aku tersenyum itu apabila ada orang lain yang sedang membutuhkan bantuanmu, kemudian engkau beri bantuan itu. Tuh, ada orang datang, Bapak Sinjur Haji Garuda, ya, mohon izin saya minta sedekahnya. Kita nggak perlu kita mengingat-ingat tinggal berapa saldo kita, tinggal berapa dan sebagainya. Pokoknya sebisanya, sedapatnya, sedikit maupun banyak, ya, sebisanya kita berikan. Kenapa? Dalam hadis, apa yang diberikan untuk sedekah itu tidak berkurang, bahkan akan Allah tambahkan pada hakikatnya. Coba lihat Al-Baqarah 261, nanti sekalian. 261, Al-Baqarah 261. Nanti bapak-bapak, saudara-saudara bisa buka nanti di rumah, ya, Al-Baqarah 261. Betapa murah Allah, ya, memberikan balasan pada orang yang sedekah. Itu kasih sayang Allah, ya, membalas orang yang mau bersedekah. Tanda petik, luas ataupun sempit, rezekinya sedang luas ataupun sempit. Yang penting sedekah sebisanya. Dan itu yang akan mengawal kita. Sedekah itu mengawal kita, ya, yang akan menemani kita, sedekah itu, dan menyelamatkan kita. Nanti kesempatan lain saya akan membahas mengenai keutamaan bersedekah. Setidaknya ada 12 keutamaan yang luar biasa dasarnya. Makanya sedekah itu bukan main-main itu Pak, amalan yang perlu mendapatkan tempat di hati kita paling dalam. Berapapun apapun keadaannya, tapi kita bersedekah. Catatan, ingat, lillahi ta'ala, niat karena Allah Ta'ala. Awas Pak, hati-hati, jangan sampai niatnya campur dengan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain niatnya, ini, ya, rusak ibadah kita. Lillahi ta'ala, kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan orang yang membalas kebaikan kepada kita. Bahkan kita tidak boleh menunggu orang itu berterima kasih apa tidak. Kita sudah memberikan bantuan itu, kita tunggu terima kasih apa tidak. Tidak boleh Pak, kita mengharapkan terima kasih pada orang yang kita berikan, itu tidak boleh. La nuridu minkum jazaa'an wa la syukur. Al-Insan ayat 8 dan 9. Tidak boleh. Kita sudah bersedekah, selesai.
Jangan mengharapkan balasan apapun dari orang yang kita berikan itu. Al-Insan ayat 8 dan 9. Hadirin sekalian, perlu kita terus ingatkan satu sama lain, ya, dalam hal, terutama dalam hal kita membantu orang lain. Sekarang ini alhamdulillah sedang berkembang banyak tahfiz Al-Quran dibangun, termasuk di wilayah kita, Pak. Alhamdulillah di antara kita ini ada santri-santri tahfiz Quran, Pak. Ya, alhamdulillah. Nah ini operator kita juga ini, ya, guru kita ini, ya, Ustadz Abdurrahman ini juga tahfiz Quran. Ya, beliau setia mendampingi saya. Kalau kemana-mana dia bawa kamera itu. Nanti masuk dalam siaran YouTube, Pak. Ada di YouTube, insya Allah, ya. Tidak lama, karena beliau sudah canggih nih, Abdurrahman ini, dibantu dengan Ustaz Ridwan. Ustaz Ridwan. Ini terima kasih. Tahfiz Quran. Nah ini terus kita bantu, kita dukung, Pak. Alhamdulillah, ya. Sekarang tahfiz Quran terus berkembang banyak, ya. Dan ini harapan-harapan kita yang akan melanjutkan perjuangan kita, terutama dalam pembinaan rohani, pembinaan Islamiyah. Ya. Hadirin sekalian yang saya hormati, Pak Garuda dan kawan-kawan, ya, saya juga mohon doa. Saya sedang membangun asrama tahfiz Quran, Pak, di daerah Subang, ya, perbatasan itu. Di sana alhamdulillah, di sana sudah lantai 2 sedang kita garap, ya. Masjidnya sudah jadi dan ada santri-santrinya sudah tahfiz Quran, menghafal Quran dan sebagainya, ya. Jika mungkin di antara bapak-bapak ada rezeki, ada niat, ya, terima kasih kalau membantu juga untuk membangun asrama dan kelas tahfiz Quran di daerah Subang yang sedang saya garap. Insya Allah, mudah-mudahan. Dari mana itu? Dari mana saja, namanya rezeki, Pak. Allah ganti, dan gantinya itu, Pak, dalam salah satu hadis, lebih cepat Allah ganti apa yang Bapak sudah lakukan itu dari apa yang Bapak keluarkannya sudah itu. Itu lebih cepat. Nah ini nanti tentunya bapak-bapak dan saudara sekalian yang akan memberikannya. Betul-betul Allah itu memberikan, ya. Mengganti orang yang membelanjakan apa namanya, jalan Allah. Jalan Allah. Nah jalan Allah ini banyak. Di antaranya tadi membangun pesantren, membangun masjid, membangun majelis taklim, ya. Dan bukan hanya pembangunan itu saja, tapi kegiatan-kegiatan juga, kegiatan semacam ini, kegiatan yang sifatnya terus mengarah kepada pengembangan, ya, agama, kemudian apa namanya, dakwah dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian hadirin sekalian, kita ada diskusi atau kita ada tanya jawab, Pak, untuk beberapa orang nanti, ya. Dan juga nanti kita akan ada doa khusus juga, ya. Nanti kita berdoa bersama, ya. Yaitu semoga Jaswar ini bisa bangkit kembali, ya, bisa terus berkembang dengan baik dan selalu mendapatkan petunjuk taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pimpinan-pimpinannya, para pengemudinya, semua yang ada di Jaswar ini bisa terus mendapatkan hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kepada bapak-bapak yang lain yang sedang berusaha, ya, insya Allah dimudahkan rezekinya. Yang sedang sakit, ya, semoga diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, ya. Ada anggota kita ini, ya, ada Pak Rizky, Pak Rizky, ya maaf, ya, Ananda, ya, masih sakit, ya. Ya.
Siapa namanya tuh? Aribi ya. Aribi ya, saya sudah tengok Aribi ya, kondisinya memang ya masih terus berjuang ya untuk penyembuhan. Kita selalu doakan ya, semoga Aribi Ananda ya, diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekalian ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Pak Haji Garuda mau dikit Pak, kira-kira bermanfaat nggak Pak? Apa yang saya sampaikan bermanfaat? Bermanfaat sekali. Alhamdulillah Pak. Ya. Jadi mohon Pak, nanti kalau nggak sempat semuanya menangkap, ya, insya Allah akan muncul nanti di YouTube Pak. Di YouTube MT05, Mas Salim 05. Jadi kita secara rutin akan muncul pengajar kita akan muncul dan beberapa video-video yang sifatnya untuk membangun ya spiritual dan sebagainya itu ada ya. Kalau nama channel saya sendiri ya, Abdul Aziz dari Faim Akudi. Kalau klik itu, nah itu muncul itu beberapa video MT05 dan video-video lainnya. Mudah-mudahan terus berkembang, berjalan dan bermanfaat ya untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Demikian dari sekalian yang akan saya sampaikan dan saya kembalikan kepada MC untuk diskusi tanya jawab yang kemudian nanti ditutup juga dengan doa yang saya mohon kepada Bapak Ustadz Haji Syafi'i untuk memimpin doanya, juga termasuk doa utama kita pada hari ini untuk bangkitnya kembali jasmani ini ya, dan bangkitnya semua usaha-usaha kita semuanya yang hadir dan diberi kesehatan pada semua yang hadir di sini maupun keluarganya yang menderita sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.